Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, di mana program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Dukung terus ya sahabat dakwah Muhammadiyah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Seperti biasa di program Podcast Infomu kita menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa yang mungkin kita bisa ulik, kita bisa ambil pengalamannya dan mungkin bisa memotivasi kita semua, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah. Kali ini gak asing lagi, apalagi di Bunda-Bunda Aisyah, seorang anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Partai PAN di Komisi E. Tidak lain, tidak bukan, ada Abangda Haji Hendra Cipta SEMM. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Abangda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kayaknya Bes cocoknya manggil abang deh, kayaknya masih muda ya. Panggil abang aja kalau. Iya, siap. Bapak ketuaan. Sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, kesibukannya sehari-hari ini apa sih, Bang? Yang pasti kalau sebagai anggota DPRD ya pasti kita menjalankan tugas-tugas keanggotaan kita di DPRD Sumatera Utara yang meliputi 3 tugas pokok kita ya. Fungsi-fungsi kita sebagai anggota DPRD itu yang menjadi rutinitas kita, ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan-kegiatan di luar DPRD, tentunya pembinaan ke masyarakat, organisasi-organisasi yang kita bina dan kita jalani. Nah, inilah kesibukan-kesibukan kita, termasuk hari ini bersama Infomu ya. Iya. Terkait sidang-sidang juga sering juga ya? Iya, rapat-rapat itu ya, itu rutin lah ya. Kalau di DPRD itu kan ada banyak rapat, ada rapat komisi, ada rapat dengar pendapat di komisi juga, kemudian ada rapat badan anggaran, kemudian ada rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Sumatera Utara, biasa untuk ngambil keputusan-keputusan strategis. Oke. Abangda kan di Komisi E. Nah, itu kan banyak tuh terkait dengan pendidikan, ketenagakerjaan. Kalau Abangda Hendra Cipta ini lebih fokus kemana sih? Ya kebetulan karena Komisi E ini bidang Kesra, kita semua harus ikut. Semua ya? Semua harus kita pahami, kita kuasai semua isu-isu yang ada menyangkut isu pendidikan, isu kesehatan, semua isu buruh, tenaga kerja, sosial, bencana, agama, perempuan, ibu anak. Ini isu-isu yang harus kita dalami kalau kita jadi anggota DPRD di komisi terkait. Jadi nggak ada yang khusus harus di bidang pendidikan, karena semuanya harus bisa kita pahami dan kita kuasai. Oke, baik. Hari ini Abang Hendra Cipta hadir dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara terkait dengan pemberdayaan perempuan melalui aksi nyata Aisyah. Seperti apa Bang melihat antusias Bunda-Bunda Aisyah tadi ini? Ya alhamdulillah, memang kalau Aisyah selalu buat acara kan selalu luar biasa ya. Aisyah ini kan kita tahu sebagai organisasi perempuan yang sangat baik di Indonesia, di Republik ini. Strukturnya jelas mulai dari tingkat pusat bahkan ke tingkat ranting di desa dan kelurahan yang ada seluruh pelosok negeri kita ini. Tentunya semua kekuatan ini menjadi kekuatan dasar Aisyah dalam bergerak di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi acara tadi itu juga untuk sebagai refleksi terhadap kiprah Aisyah selama ini, kemudian juga kita berharap ada narasumber baru yang menyangkut urusan perempuan. Tadi hadir juga bersama kita tadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Sumatera Utara yang bisa memberikan gambaran konkret, mengilustrasikan kondisi objektif terkait kondisi perempuan, ibu dan anak di Sumatera Utara, problem-problemnya, kendala-kendalanya, kasus-kasus yang muncul, kemudian apa yang harus dilakukan oleh Aisyah supaya bisa menyentuh hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, banyak hal ya sebenarnya yang bisa disentuh oleh Aisyah ya? Banyak. Karena kan kita tahu Muhammadiyah dan Aisyah ini kan punya majelis-majelis ya. Dan umumnya kan kita selalu bergerak di majelis dakwah, kemudian majelis pendidikan, ya itu kan secara umum ya. Tapi kan ada hal-hal spesifik yang hari ini harus kita lebih keluar lagi untuk mengurus masyarakat kita, karena memang ternyata banyak sekali kelompok-kelompok perempuan, perempuan-perempuan di luar sana yang non Muhammadiyah, yang non Aisyah, yang ternyata harus kita berikan edukasi, berikan perlindungan, advokasi, dan kita menserukan hak-haknya. Tentunya ini menjadi catatan yang harus dilakukan oleh Aisyah, dan saya yakin Aisyah akan mengambil peran-peran, walaupun sebenarnya sudah ada ya peran-perannya, tapi kan tidak tersosialisasikan dengan masif. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan oleh Aisyah itu ya sekali lagi agar kita bisa diterima oleh masyarakat kita secara luas. Baik, Abang Dah, mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah juga penasaran nih, seperti apa perjalanan Abang Dah dalam bermuhammadiyah, ya kan? Nah, mungkin dari remaja atau apa, mungkin boleh diceritakan. Iya, jadi kalau saya memang lahir dari orang tua yang Muhammadiyah. Ibu saya juga penggiat Aisyah di cabang Durian, ya, salah satu cabang yang cukup tua lah di Kota Medan, ya, yang setahu saya.
Kemudian saya kebetulan sekolahnya dulu di sekolah dasar negeri, SD negeri di Jalan Gaharu sana. Tapi dulu kita itu masih ada sekolah diniyahnya sore. Jadi sekolah diniyahnya sore, saya di sekolah Muhammadiyah untuk belajar agamanya itu biasanya dari jam 2, pulang nanti jam 5 di situ. Dulu zaman dulu ya. Kemudian malamnya juga ngaji di Masjid Taqwa, karena memang dulu tradisi masih ada ngaji di masjid kita dari maghrib sampai isya. Saya nggak tahu tradisi itu sekarang masih ada atau sudah hilang di tengah-tengah anak-anak kita ya. Jadi interaksi saya sama Muhammadiyah itu justru dari rumah. Kemudian di sekolah, karena sekolah saya negeri, tapi sorenya saya di Muhammadiyah itu belajar. Situlah saya belajar tentang Muhammadiyahan, tahu tentang Mars Muhammadiyah, diajarkan kita harus hafal segala macam, kemudian akidah, akhlak, semua kita diajarkan. Dan alhamdulillah itu menjadi cikal bakal saya mengenal Muhammadiyah. Kemudian tamat SD saya masuk ke pesantren, yang kebetulan juga sekali lagi pesantren itu ternyata pahamnya, walaupun dia tidak punya Muhammadiyah, tapi semua aktivitasnya itu berpaham Muhammadiyah. Mulai dari bersucinya, ya, berwudu segala macam, kan kita bisa kenal di bosan, oh ini karakternya, ataupun bersuci secara ala Muhammadiyah. Kemudian ibadahnya juga seperti itu. Yang saya dulu di pesantren Pinang Lombang. Bahkan waktu saya di aliyah di sana kelas 4 gitu, sempat kok ada Muspimwil Muhammadiyah di pesantren kita waktu itu ya, tingkat Sumatera Utara. Jadi interaksi saya nggak banyak dari situ, tapi karena sudah masuk pesantren, di pesantren tidak ada IPM, ya kan, tidak ada IPM, jadi saya nggak bisa berkiprah di remaja ya, remaja Muhammadiyah, karena memang sudah dari tingkat SD, udah di pesantren 7 tahun, tamat pesantren saya sempat ke Mesir, 2 tahun saya di Mesir, kemudian balik ke Indonesia, 2 tahun itu saya masuk di Perbanas, Sumatera Utara, dan sana satu lagi, tidak ada IMM di situ, yang ada HMI, ya. Akhirnya kan kita terus berkembang ya, saya masuk HMI, gitu. Jadi kesempatan saya untuk berproses di organ-organ Muhammadiyah termasuk IPM dan IMM menjadi tidak punya kesempatan, itu kerugian sebenarnya, tapi ya itulah jalan yang harus kita jalani kan. Makanya interaksi saya ya, dan terakhir periode sebelum periode ini masih sempat jadi Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Utara. Udah panjang juga perjalanan, walaupun mungkin di remaja nggak Muhammadiyah, tapi hatinya tetap Muhammadiyah. Iya, darah kita Muhammadiyah. Iya, darah. Dari perjalanan Abang dan mungkin dari kecil sampai sekarang dalam bermuhammadiyah, seperti apa sih indahnya bermuhammadiyah itu? Ya, Muhammadiyah ini mengajarkan banyak hal bagi kita ya. Dan itu tradisi yang diturunkan oleh orang tua kita, termasuk tradisi gerakan amal soleh. Itu kan secara tidak langsung mendidik anak-anak kita, dan itu terbawa sampai hari ini. Kita cepat untuk respon terhadap urusan-urusan kemuhammadiyahan, kemudian urusan-urusan menyangkut kepentingan bersama, kepentingan umat, misalnya bangun masjid kita, atau apa-apa yang memang secara tradisi dibangun oleh orang-orang tua kita seperti itu. Dan contoh-contoh ini yang hari ini hasilnya seperti kita sekarang ini. Ya, tradisi-tradisi itu ya, kebiasaan-kebiasaan itu yang lestari di Muhammadiyah. Kadang orang ngelihat ya, kok ada gerakan amal soleh, Muhammadiyah ini kan uangnya banyak, tapi kok masih ada gerakan amal soleh. Tapi justru disitulah ada tarbiyahnya, ada pendidikannya yang memang harus dilestarikan secara turun-temurun gitu. Itulah semangat berjihad. Itu kan membangun mental kita untuk anak-anak muda gitu. Dari bermuhammadiyahnya mungkin kita ke jalan politiknya nih. Waduh, ini awalnya kan lulusan pesantren ya kan. Nah, kenapa memilih politik? Iya. Jadi waktu di pesantren pun itu kan dulu masa kami itu jurusan di tingkat SMA aliyah itu ada 3. Jurusan agama pertama, jurusan A1-nya, kemudian jurusan biologi, kemudian jurusan sosial. Ya, kemudian saya itu masuk di jurusan sosial. Sosial, kemudian di Mesir, kuliah di Mesir 2 tahun. Itu juga kebetulan karena di sana kan kita nggak memilih kita fakultas apa, yang memilih itu mereka. Jadi kita ditawarkan memilih untuk 2 jurusan, 2 fakultas, mereka tentukan kita masuk mana. Jadi di Mesirnya masuk fakultas Syariah wal Qanun, bukan Syariah Islamiyah, justru Syariah wal Qanun yang memang urusan tentang Qanun. Ya, Qanun itu ya peraturan perundang-undangan segala macam. Ya. Dari situ mulai. Ya, kemudian biasa anak pesantren itu kan terbiasa dengan organisasi Dewan Pelajar, kemudian ya kelebihan-kelebihan anak pesantren lah ya, banyak sekali ya, yang itu nggak didapat di sekolah-sekolah umum di luar pesantren. Kemudian aktif di pelajar, kemudian di Mesir juga aktif sebagai aktivis pelajar Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia, balik ke sini aktif menjadi HMI, sempat jadi ketua senat mahasiswa, banyak sekali perjalanan panjang yang akhirnya kita harus berkiprah di dunia politik. Ya, karena memang semua yang kita ditempa itu kemana lagi kita berlabuhnya.
Pilihannya apakah kita menjadi praktisi, menjadi akademisi, atau menjadi politisi yang akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan orang banyak. Saya memilih di situ karena latar belakangnya adalah seorang aktivis yang secara alami terbawa arus ke situ, ditambah momentumnya memang dapat ketika 98-99 yang membuat banyak aktivis masuk ke dunia politik. Oke, berarti di tahun 98 ya, Bang Dam Masuknya di tahun 2000. tahun 2000. Karena waktu 98 itu masih ketua senat mahasiswa. Ketua Senat ya. 99 masih ketua senat. Tahun 2000 itu mulai masuk Partai Amanat Nasional. Oh, hingga sekarang ya? Iya, nggak pindah-pindah. Kalau masuk partai itu harus 1 kali macam kawin kita. 1 kali dia. Gitu ya. Jadi kalau ada yang lompat-lompat partai, berarti ketika dia masuk partai, dia belum yakin dengan pilihannya. Oke. Itu salah satu kunci juga ya, sahabat dia. Tapi ada menarik dia. Misalnya kenapa memilih PAN waktu itu? Iya. Ternyata kita harus berhitung tentang kekuatan kita. Secara pribadi ya, ini semacam apa ya, bagi kawan-kawan yang lain yang kira-kira mau aktif di dunia politik, kita hitung dulu kekuatan kita di mana, potensi kita di mana. Saya karena lahir dengan latar belakang Muhammadiyah dan orang Minang, Padang ya, orang Padang ya pasti Muhammadiyahnya kental. Dan karena Muhammadiyah kental, Pak Amin menjadi idola kita di saat itu, pilihan nggak ada lain harus partai yang dipimpin oleh Pak Amin. Karena apa? Karena Muhammadiyah adalah backbone kita, tulang punggung kita untuk kita membangun sebuah komunitas kekuatan politik. Gitu. Nggak bisa kita datang untuk membangun kekuatan. Jadi kita hitung, oh kita kekuatannya di Muhammadiyah, justru Muhammadiyah ini yang menjadi modal utama kita. Gitu. Di partai juga dari awal sampai sekarang di Partai Amanat Nasional, di komisi juga komisi E sampai komisi ya semenjak 2019 terpilih jadi dewan. Bayangkan saya masuk 2000 tahun 2000. Iya. Terpilih jadi dewan 2019. 19 tahun kita belajar. 19 tahun belajar. Ya, belajar untuk jadi dewan 19 tahun. Jadi dan saya merangkak dari bawah. Jadi misalnya masa 98-99 saya ketua senat mahasiswa. Ya, artinya bangunan jaringan komunikasi itu bisa terbangun dengan Forkopimda tingkat provinsi, dengan Kapolda, dengan Pangdam, dengan gubernur, dengan tapi ketika masuk partai, kan kita memilih apakah kita mau masuk di elit ataukah kita memilih untuk masuk dari bawah. Saya memilih masuk dari bawah, dari ranting, bukan ketua, bukan sekretaris, wakil ketua ranting Jawa. Di ranting nggak harus, saya masuk di situ tahun 2000, terus memantaskan diri belajar supaya tahu kita, supaya kita mengakar. Kita nggak mau dalam politik itu ada kader jenggot yang akarnya ke atas. Kita justru kader yang memang harus lahir dari bawah. Jadi kita ngakarnya itu akar rumput, bukan akar jenggot, ya kan? Jadi itu yang saya bangun 2009, belajar sama abang-abang kita banyak sekali yang menjadi inspirasi kita. Abang-abang kita itu selama 19 tahun itulah yang membentuk terpilih kita jadi dewan. Itu untuk saya, untuk memilih saya harus berkiprah di mana. Komisi E pilihannya. Kenapa pilihannya komisi E? Semua juga ada pertimbangan, ada perhitungan. Pertama, komisi E itu urusan kesra yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pelayanan dasar ada di situ semua. Kemudian di salah satu dari pelayanan dasar itu ada pendidikan dan kesehatan. Muhammadiyah adalah ormas yang memiliki lembaga pendidikan terbanyak di Republik ini. Tentunya fasilitas kesehatannya juga sangat banyak. Harus anak Muhammadiyah yang masuk di situ mengawal itu semua. Untuk menjaga semua kepentingan-kepentingan kita. Untuk memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan untuk perserikatan kita. Karena sekali lagi Muhammadiyah itu adalah sebagai organisasi yang memiliki lembaga pendidikan terbanyak mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya memilih sebagai anak Muhammadiyah berada di komisi yang agar bisa terus berkomunikasi dengan stakeholder pendidikan Muhammadiyah. Jadi semua ada alasannya. Ada alasannya. Ada filosofinya. Benar. Nggak boleh. Tapi 19 tahun itu bukan waktu yang singkat kan? Pasti. Nah, itu kalau mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah yang ingin terjun juga di dunia politik, kalau kunci dari Bang Hendra Cipta itu sendiri apa sih? Yang pasti kuncinya kita harus berproses. Nggak ada yang instan gitu. Cuma terkadang kan banyak sekali generasi kita itu, mungkin termasuk generasi kami juga sebagian kecil, itu yang justru mengambil jalan pintas dengan instan gitu kan. Ketika itu dilakukan, terkadang ada yang berhasil, ada lebih banyak yang tidak berhasil. Justru yang berhasil itu tidak memiliki karakter yang sama dengan orang yang berhasil dengan proses yang panjang. Pertama, rekam jejak, pemikiran, wawasan, pengalaman, semua itu membuat perbedaan dengan orang yang masuk ke dunia politik kemudian terpilih secara instan pasti berbeda sekali gitu. Karena itu ya proses menjadi hal penting, belajar terus menerus agar kita merasa pantas untuk menjadi wakil rakyat. Kan ada orang merasa pantas tetapi orang lain melihat dia tidak pantas karena memang tidak mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota DPR misalnya. Kita harus jujur bahwa kualitas lembaga kita kan turun, lembaga DPR.
pusat maupun sampai tingkat kabupaten kota. Itu karena apa? Karena memang diisi oleh personil-personil yang memang pertama tidak sama dengan masa ketika DPR RI ataupun dari kabupaten kota provinsi di masa-masa lalu. Karena misalnya di masa Orde Baru, masa Orde Baru anggota DPRD itu misalnya dari tentara, boleh dulu tentara jadi anggota DPR. Polisi juga boleh. Tapi mereka saja boleh jadi anggota DPR harus dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat misalnya dia harus karyakan dulu berapa tahun, disipilkan dulu selama berapa tahun untuk bisa paham tentang dunia sipil segala macam. Tapi kan sekarang tidak, demokrasi kita membuat siapa saja boleh untuk memilih dan siapa saja boleh dipilih dalam waktu yang nggak harus panjang-panjang. Besok aja bisa dia daftar sebagai caleg, terpilih gitu. Modal kita ya pasti proses. Kalau mau proses di mahasiswa, proses di ini karena nggak ada instan dunia ini. Membangun kepercayaan masyarakat. Oh iya, itu juga kan? bangun jaring bangun. Sama dengan misalnya hubungan kita dengan Aisyah. Ini kan bukan bangunan yang kita bangun dalam setahun 2 tahun. Muhammadiyah ini kan termasuk organisasi yang diisi oleh orang intelektual, orang cerdas yang nggak bisa kita arah-arahkan dengan sembako, dengan ini seperti masyarakat kebanyakan. Mereka tahu ini orang pantas, orang cocok yang bisa menjadi wakilnya gitu. Jadi berbeda karakter kita dari Muhammadiyah dengan yang lain-lainnya. Gitu. Baik, setelah duduk di si DPR ya kan, ini udah jabat periode kedua nih, saya bilang Komisi E. Sejauh ini ketika turun ke lapangan, problem-problem masyarakat itu apa sih yang dikeluhkan kepada Bang Hendra? Problem masyarakat yang paling utama pasti yang tadi itu di bidang kesra tadi itu ya. Itu yang pertama menyangkut pendidikan. Pendidikan kita mahal, tidak gampang diakses oleh masyarakat kita. Banyak sekali anak-anak kita yang tidak bisa lanjut pendidikannya karena faktor ekonomi. Jadi ya karena memang pendidikan menjadi dasar dari semua hal. Kalau kita mau mengejar pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pasti yang pertama itu adalah perbaiki kualitas pendidikan yang ada di suatu daerah, generasinya itu perbaiki. Ada orang bisa sejahtera kalau pendidikan keluarganya itu rendah, hanya tamat pendidikan misalnya SD, ya pasti bekerja pun dengan kapasitas sesuai dengan pendidikannya. Itu persoalan-persoalan yang disampaikan masalah persoalan kesehatan, keluhan-keluhan yang sama saya template semua. Itu sama persoalannya. Ya persoalan-persoalan lainnya tambahan yang infrastruktur yang kurang baik, misalnya masih ada banjir, Perumnas Mandala banjirnya setiap tahun ya, bertahun-tahun tidak pernah tuntas gitu. Tetapi sekali lagi yang paling utama itu adalah persoalan tadi itu pelayanan dasar kita. Karena itu kebutuhan dasar yang memang menjadi masalah-masalah di masyarakat kita. Ya. Oke, baik. Termasuk lapangan kerja. Lapangan kerja itu ya. Tapi terkait dengan kesejahteraan masyarakat seperti adanya hadirnya bansos itu sudah memadai kepada masyarakat yang membutuhkan? Sebenarnya kan bansos itu kan pilihan kalau menurut saya itu pilihan sementara sebenarnya. Ya, hanya diberikan harusnya konsep bansos itu diberikan untuk waktu yang terbatas gitu. Karena memang situasional atau apa. Bukan justru menjadi program andalan, program unggulan yang menjadi program yang terus-menerus harus dilakukan. Itu membuat masyarakat kita tidak terdidik, itu membuat masyarakat kita itu jadi malas hanya nunggu bansos gitu. Nah, akhirnya kreativitas segala macam itu menjadi berkurang. Harusnya yang diberikan oleh pemerintah itu lebih banyak bukan itu, bukan bantuan bansos dalam bentuk sembako dan sebagainya, tapi kesempatan kerja. Kasih kesempatan kerja luas, kasih pelatihan, kasih apa namanya macam itu ada kur yang harus diperbanyak gitu kan, modal-modal usaha ya kalau nggak bisa kasih lapangan kerja, kasih kesempatan mempekerjakan orang dalam bentuk ya jadi pengusaha-pengusaha ataupun jadi wira swasta di tingkat kecil-kecilan gitu. Itulah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau bansos sekali lagi itu sifatnya hanya untuk sementara untuk mengatasi persoalan yang memang secara waktu yang terbatas saja seharusnya. Tapi kan nggak, pemerintah kita menjadikan itu sebagai apa namanya alat politik segala macam yang terus-menerus malah penerima bansosnya bertambah. Justru kalau penerima bansos bertambah, bansos terus-menerus berarti kita belum mampu meningkatkan kesejahteraan. Harusnya ukurannya penerima bansos berkurang. Iya. Berarti harus ada pola yang harus dirubah lah ya terkait itu. Ya harusnya itu. Ya programnya harus dirubah. Tapi kan masyarakat kita lebih terima bersih. Ya, bila perlu makan pun kita suapin gitu kan. Artinya ya udah ada nasi bungkusnya misalnya kan. Untuk mau ngunyah itu pun tak mau. Takutnya awak pun disuruh ngunyah lagi. Ngunyah kan. Oke, baik. Tapi kalau sudah menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, mungkin yang paling berkesan sejauh ini ketika turun ke lapangan atau apa mungkin? Yang paling berkesan sebenarnya banyak ya, karena memang setiap tempat kita kunjung itu
banyak hal yang kita lihat yang mungkin selama ini kita nggak bisa ngelihatnya secara langsung. Justru dengan menjadi anggota DPRD kita bisa ngelihat langsung. Ya. Contoh misalnya terkait sarana prasarana pendidikan kita, karena kebetulan di komisi terkait, ya misalnya sekolah kita tingkat SLTA, kewenangan kami tingkat SLTA, itu banyak sekolah-sekolah kita itu yang tidak layak pakai, kemudian aksesnya ke sekolahnya jelek sekali. Gitu. Ya, ini catatan-catatannya. Jadi ya banyak sebenarnya ya yang berkesan bagi saya, hampir seluruh berkesan ya, termasuk mendengarkan keluhan masyarakat. Karena ternyata masyarakat itu mereka kita dengarkan saja mereka sudah senang. Jangankan kita memberikan solusi, gitu kan? Karena nggak semua juga persoalan bisa kita berikan solusinya ya. Tapi ketika dia menyampaikan kegelisahannya, keresahannya, terus kita dengar dengan sama dan kita juga puas mendengar itu. Ya, itu biasanya itu anaknya misalnya tidak bekerja, gitu. Terus misalnya suaminya di PHK karena kemarin COVID, di PHK sampai hari ini nggak bisa bekerja lagi, membuat dia harus kesulitan hidupnya. Itu banyak yang seperti itu. Ya problem-problem masyarakat kita banyak lah. Ya, baik. Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80 sebentar lagi. Kalau arti kemerdekaan bagi Bang Hendra? Ya kita harus merdeka berpikir, merdeka bertindak. Ya. Karena kalau itu saja tidak dimiliki oleh kita, artinya kita berpikir tidak merdeka, dipengaruhi oleh orang lain, diintervensi orang lain. Kemudian bertindak juga seperti itu, apalah arti kemerdekaan bagi kita? Misalnya contoh bagi kita orang organisatoris, ya. Misalnya berpikir saja kita diintervensi oleh senior, semua pikiran kita diintervensi gitu. Jadi apa arti merdeka? Kemudian ketika kita bergerak bertindak, senior juga mengintervensi. Jadi kemerdekaan itu salah satu cirinya adalah kita bebas menentukan pilihan kita tanpa ada intervensi siapapun. Itulah kemerdekaan yang hakiki. Kalau menuju Indonesia emas itu, kalau Bang Hendra optimis nggak ke Indonesia? Ya, kalau kita lihat tanda-tanda hari ini, ya kita belum bisa ukur ya. Karena Pak Prabowo kan baru beberapa bulan ya sebagai Presiden Republik Indonesia, walaupun program-programnya sedang dicanangkan untuk mensukseskan Indonesia Emas 2045. Tapi yang kita kejar 2045 itu kan hal yang besar sekali. Ya, contoh misalnya Indonesia Emas 2045 itu adalah kita akan setara dengan negara maju karena negara kita sudah dalam usia yang 100 tahun. Setara dengan negara maju, malah ambisinya presiden sebelumnya Pak Jokowi, kita masuk 4 atau 5 besar dunia gitu kan. Dengan income per kapita kita 30.000 atau 25.000 ya. Saya kira 30.000 US dollar. Yang di visi misi Indonesia Emas 2045. Jadi Indonesia Emas 2045 pendapatan kita itu 30.000 US dollar target pemerintah kita. Sekarang 2025. Waktunya tinggal 20 tahun. Betul. Posisi kita hari ini dari sisi pendapatan adalah nggak sampai 5.000 US dollar. 4.900 sekian. Kita genapkan aja 5.000 US dollar per tahun. Berarti ada minus 25.000 US dollar yang harus kita kejar untuk mewujudkan. Kan kita harus nguji nih, visinya kan 30.000 US dollar. Nah, kita harus wujudkan itu. Sisanya ada 25.000 US dollar yang harus kita kejar untuk menuju ke sana. Ini baru satu sisi yang namanya pendapatan. Ya. Tanda-tanda itu apakah kita melihatnya hari ini gitu. Misalnya kesempatan kerja banyak enggak? Kemudian karena kan pasti kalau pendapatan kesempatan kerja. Kemudian kesempatan berusaha. Investasi masuk nggak besar ke kita. Inilah yang saya lihat sedang berupaya keras Pak Prabowo, ya, karena memang persoalan bangsa kita ini di masa-masa sebelumnya juga terakumulasi di masa dia ini. Kemudian dia bekerja keras untuk mewujudkan itu semua. Tapi kan kita harus lihat sudah ada nggak tanda-tandanya, gitu kan? Tanda-tanda misalnya masyarakat kita diberikan kesempatan kerja yang lebih luas, kemudian investasi masuk secara masif, ataupun ukuran-ukuran lain yang akan mendongkrak perekonomian kita. Itu baru satu sisi yang namanya pendapatan. Kemudian misalnya dari sisi generasi, apakah generasi emas kita itu akan terwujud di 2045? Yang dimaksud generasi emas itu kan ada generasi yang mampu kompetitif dengan bangsa lain, ya, bersaing secara terbuka dengan bangsa lain, ya, sederajat dengan bangsa sud. Apakah anak-anak kita sudah kita persiapkan untuk itu? Yang hari ini ya, saya nggak tahu kalau hari ini ya, anak-anak kita saja yang menguasai bahasa asing aja baru berapa persen nih, gitu. Kalau mau bersaing secara global harus menguasai bahasa asing, ya kan? Itu status saja. Kemudian anak kita misalnya literasinya tinggi atau rendah, ternyata anak kita tuh negara kita masih termasuk negara yang literasinya rendah sekali, minat baca rendah sekali. Ya gimana kita mau membuat generasi emas 2045 kalau generasi kita itu nggak kita persiapkan untuk ke situ? Inilah tugas PR pemerintah. Justru dengan tujuan itu harusnya
kita berharap pemerintah memberikan dukungan secara total kepada terwujudnya generasi emas itu. Misalnya ini pendidikan buat gratis, karena kan tetap pendidikan gitu, buat gratis, jangan mahal gitu. Pendidikan tinggi, beasiswa banyakin, ya kan? Jadi orang-orang berprestasi itu dikasih kesempatan dia untuk belajar. Walaupun dia pendidikannya gratis, tapi berkualitas juga ya, Bang? Berkualitas dan beasiswa diperbanyak. Kesempatan orang untuk mendapatkan akses pendidikan harus diperbanyak. Supaya untuk menopang terwujudnya generasi emas 2045 itu harus diskenariokan jangka panjang gitu. Nanti hasilnya di 2045. Iya, dan sampai sekarang nih aktivis-aktivis mahasiswa bilang Indonesia cemas. Ada ini bahkan lebih seram lagi, Indonesia gelap katanya. Iya. Karena mereka melihat tanda-tandanya seperti itu gitu. Maksudnya fenomena yang mereka lihat, oh ini nggak ada, beasiswa nggak banyak, dosen anggaran kampus dikurangi, dosen dipotong anggarannya segala macam. Jadi kehidupan kampus pendidikan tidak ditopang untuk Indonesia. Jadi ya banyak PR kita, banyak kali. Kalau mau kita bahas nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Tapi sedikit lagi nih, Bang, terkait dengan Muktamar ke-49. Insya Allah di 2027 Sumatera Utara menjadi tuan rumah. Tanggapan dari Bang Hendra? Sumatera Utara pasti siap. Pasti siap untuk ya. Muktamar 49 kita ya, dan kita lihat keseriusan itu, kesiapan itu sudah ditunjukkan oleh kita. Termasuk Pak Rektor juga sangat luar biasa sekali, memberikan dukungan, semangatnya sangat tinggi sekali untuk mensukseskan sarana prasarana agar suksesnya muktamar kita. Kemudian ini juga harus didukung oleh kita semua ya, baik dari sisi internal kita, dari Muhammadiyah dan seluruh ortom-ortomnya, ditambah juga dengan seluruh anak-anak Muhammadiyah yang hari ini menjadi anggota DPR, bahkan ada yang jadi bupati, mungkin ada yang jadi pejabat-pejabat daerah yang harus bersama-sama mensukseskan muktamarnya, karena nanti semua mata akan menuju Sumatera Utara dan kita harus sukses dalam penyelenggaraannya, dan tentunya ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi kalau sukses muktamar di Sumatera Utara, pastilah kita masyarakat Sumatera Utara akan mendapatkan efek yang positif dari sisi perputaran ekonomi misalnya ya. Itu membuat daya beli, kemudian daya ekonomi kita akan terdongkrak dengan ada muktamar di Sumatera Utara. Insya Allah Sumatera Utara saya yakin akan sukses lah menjadi tuan rumah. Oke, siap. Banyak sekali yang udah menyatakan bahwa insya Allah ini sukses dan semua warga Perserikatan siap untuk menyambut warga Perserikatan lainnya ya untuk hadir ke muktamar ini. Baik, Abang Da, mungkin di akhir perbincangan kita ini mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada warga Perserikatan, Muhammadiyah, Aisyah. Ya, yang pasti sahabat dakwah Muhammadiyah ingin saya sampaikan bahwa kami di DPRD Sumatera Utara, karena memang saya hadir di sini diundang sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, tentunya kita berharap bahwa seluruh yang dilakukan oleh DPRD, tentunya kita berharap ada masukan, ada sumbangan pemikiran oleh Muhammadiyah kepada kami untuk meningkatkan kinerja kami sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, dan tentunya akan memberikan manfaat buat bukan saja warga Perserikatan Muhammadiyah, tapi juga seluruh warga masyarakat Sumatera Utara. Dan dengan sumber daya kita yang sangat luar biasa, Muhammadiyah ini tentu saja kiprahnya tidak bisa kita ragukan lagi, sudah memberikan kontribusi yang nyata sejak berdirinya hingga hari ini. Tentunya inilah menjadi kekuatan Muhammadiyah, dan ini harus mendapat perhitungan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahwa hadirnya Muhammadiyah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang ada di Sumatera Utara dan bahkan di Republik Indonesia. Saya pikir itu pesannya, pesan nggak tahu tahapan nama itu ya. Pokoknya pintu selalu terbuka ya untuk warga Perserikatan. Warga Perserikatan mulai ortom, mulai dari selalu datang, selalu diskusi, selalu berpikir sharing dalam program ya. Karena memang kan nggak pernah berhenti. Karena elemen kita banyak sekali dan programnya nggak pernah berhenti. Mungkin panjang tahun ada saja gitu. Belum lagi forum alumni, ada forum alumni lagi. Ya, itu membuat ya programnya nggak pernah berhenti. Makanya orang melihat Muhammadiyah ini kok nggak habis-habis kegiatannya. Ya karena memang tadi itu terbiasa dengan bahwa kita ini sebuah gerakan. Yang luar biasa. Baik, terima kasih Bang Hendra Cipta udah hadir di studio podcast Infomu ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Program-programnya sukses dan terus menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya mungkin di masyarakat Muhammadiyah ya, warga Perserikatan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan BES bersama dengan Abang Dah Haji Hendra Cipta SEMM selaku anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Partai PAN di Komisi E. Mudah-mudahan kader-kader Muhammadiyah, Aisyah yang terjun di dunia politik itu bisa memberikan hal-hal positif yang berdampak bukan hanya kepada masyarakat secara umum, tapi kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan kini saatnya saya Bisnugra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.